Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GKI Invest cabang Semarang. Seperti biasa di hari Jumat kita akan membedah market secara analisa teknikal yang nanti akan disampaikan oleh teman saya Ardiansah. Apakah kita bisa memanfaatkan peluang market di sesi perdagangan Eropa ini sore hari ini? Atau sampai nanti lanjut di sesi perdagangan Amerika nanti malam. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 22 April 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang juga wakil pialang dari GK Invest Cabang Semarang. Oke, sebelum kita menuju ke Ardiansah untuk hari ini kita bisa melihat untuk data ekonomi yang akan dirilis ya. Jadi ada beberapa data ekonomi yang cukup penting yang akan dirilis pada hari ini. Nanti jam 15.30 itu dari Inggris nanti ada survei indeks manajer pembelian composite market, manufaktur sama jasa. Nanti dirilis jam 15:30. Kemudian nanti malam jam 19.30 dari negara Kanada akan merilis mengenai penjualan retail untuk bulanan ya, untuk bulanan. Kemudian juga ada penjualan manufaktur, nanti juga akan dirilis dari negara Kanada. Kemudian jam 8 malam, ini jangan lupa bagi Anda yang mempunyai open posisi mata uang euro, nanti malam Gubernur Bank Sentral Amerika, Christine Lagarde akan mengadakan press conference di hadapan tamu undangan dalam pertemuan IMF ya, International Monetary Fund. Nanti akan paling tidak akan sedikit menggerakkan mengenai mata uang euro. Mungkin akan mengutip mengenai yang saat ini terjadi di Eropa itu biasanya inflasi. Nah, inflasinya cukup tinggi. Nah, inflasi tinggi, sedangkan suku bunga Bank Eropa ini, suku bunga Bank Sentral Eropa ini masih sama. Nah, ini gimana nih? Apakah di pertemuan berikutnya ECB akan menaikkan suku bunga? Nah, mungkin bocorannya nanti akan disampaikan di malam hari di jam 8 malam. Nah, siapa tahu sih ya, siapa tahu kan menggerakkan mata uang euro. Jadi, bagi Anda yang punya open posisi euro USD saat ini, jangan lupa nanti malam jam 8 bisa dilihat pergerakan uh, euro apakah kembali lagi naik atau dia akan kembali lagi tenggelam lagi. Nah, kemudian dari Amerika juga merilis mengenai survei juga sama indeks manajer pembelian manufaktur, composite market dan jasa. Dan nanti malam data ekonomi ditutup oleh pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Andrew Bailey akan memberikan testimoninya di acara pertemuan para pejabat Bank Sentral seluruh dunia di di acara IMF ya. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis untuk hari ini. Dan di bulan April ini, di bulan Ramadan, GK Invest juga banyak program nih. Nah, ini bagi Anda yang ingin memanfaatkan program-program atau promo-promo dari GK Invest. Nah, yang promo yang pertama, Anda bisa menikmati liburan musim panas. Nah, di tempat impian. Ada di Phuket, Thailand, Istanbul, Turki, Maldives, Island, kemudian ke Pulau Bali, di Indonesia. Kemudian ada Kapadosia, kemudian ada Dubai. Nah, ini Anda bisa pilih tempat-tempat untuk liburan. Harga sudah termasuk tiket pesawat, wah canggih sekali ya. Tiket hotel, bukan tiket hotel sih ya. Biaya menginap hotel, nah sudah ditanggung nih. Transportasi dan sarapan. Jadi Anda tinggal beli oleh-oleh saja nih. Nah, itu. Jadi silahkan Anda pilih tempat liburan ya, tempat liburan yang disediakan oleh GK Invest. Untuk syarat dan ketentuannya silahkan menghubungi tim marketing GK Invest. Khusus bagi Anda yang mempunyai kontak person GK Invest cabang Semarang, nah silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Untuk nanti akan dijelaskan lebih detail gimana nih caranya saya mengikuti
liburan musim panas ke tempat impian. Nah, karena semua akomodasi sudah kami sediakan, sudah disediakan oleh GK Invest. Anda tinggal berangkat dan tinggal bawa uang saku untuk beli oleh-oleh. Nah, itu masa jalan-jalan ke Thailand pulang nggak bawa oleh-oleh kan juga ya segimana lah ya, harus bawa oleh-oleh lah. Nah, jadi eh, silakan menghubungi tim marketing GK Invest untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian promo berikutnya, eh, ini untuk promo emas ya, Mas Batangan. Jadi untuk periode registrasinya tanggal 18 April sampai 30 Juni. Silahkan bagi Anda yang apa namanya ingin memanfaatkan Gemilo emas di hari kemenangan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi silahkan kita lihat minimal deposit syaratnya nih ya. Syaratnya kalau mulai $500, deposit $500 atau top up nih ya. $500 sampai $5.000. Kemudian lot yang dicapai mulai dari $14, sorry, 14 lot untuk $5, deposit $5 sampai 170 lot untuk $5.000. Nah, periodenya juga durasi tradingnya juga panjang 2 bulan. Jadi jangan khawatir. Wah 170 lot ini dalam ditempuh 1 bulan ya nggak nyampe. Nah kita kasih bonus 1 bulan lagi jadi 2 bulan. Jadi bagi Anda yang top up $5.000, pencapaian lot 170 lot, durasi trading jangan khawatir 2 bulan cukup. Saya rasa 2 bulan nyampe lah ya, nyampe 2 bulan. Nah, nanti Anda bisa membawa pulang emas 10 gram. Nah, asalkan syarat dan ketentuannya dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi untuk klaimnya batas akhir klaim itu 31 Agustus ya, 31 Agustus 2022. Oke, itu untuk promo yang kedua. Untuk promo yang ketiga, jika Anda masuk atau deposit atau jadi nasabah baru nih di GK Invest dengan minimal deposit $500, Anda akan mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau free swap. Nah, free swap ini juga uh, bisa untuk ya mengoptimalkan profit Anda lah ya. Nah, mengoptimalkan profit Anda. Nah, ini silakan Anda manfaatkan free swap dengan masuk $500 atau deposit $500 atau Rp5 juta. Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap dan transaksi di GK Invest. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk promo-promo yang ada di GK Invest. Silahkan Anda apa namanya tanyakan lebih detail ke kontak person Anda yang ada di GK Invest. Oke, kita langsung tersambung dengan Ardiansa nih. Halo bro, gimana kabarnya sore hari ini? Halo Pak, Alhamdulillah sehat Pak Ardi. Alhamdulillah puasa bro. Lancar Pak puasanya. Selancar. Itu enak di rumah bisa tidur bro ya. Ini saya di kantor nih. Bisa Pak. Ya lagi balik Makassar Pak. Oh boleh Makassar. Sana buka puasanya beduk maghrib jam berapa bro? Jam 6:05 Pak. Kalau di sekarang Oh udah jam 4 kalau di jam 4 sini, ya. empat Oh iya sih ya. sepuluh. Ya. Sana jam Oh, 4 sini jam jam 3 ya. iya, ya, Ini Indonesia Tengah. WIB ikutnya. Oke bro, mungkin langsung disampaikan aja untuk kita live trade pada sore hari ini. Sepertinya pergerakannya juga cukup menarik sekali. Ya. Harga emas, harga euro, harga pound sterling, semuanya bergerak kemarin. Nah, siapa tahu di hari ini kita bisa memanfaatkan volatilitas instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oh ya, sekali lagi untuk live trade pada sore hari ini, kita disclaimer ya, dari semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kami menyajikan sifatnya lebih ke edukasi. Jadi tetap menggunakan batasan stop loss, ada take profit, entry di berapa, atau pending order. Nah, akan kita sampaikan. Silakan Anda catat dan silakan Anda apa namanya ambil instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Oke bro, oke bro, silakan bro untuk live trade Siapa? pada sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita live trading lagi bersama GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa nanti coba kita lihat yang bisa kita manfaatkan terutama di beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar. Apalagi kalau kita perhatikan ini hari ini secara fundamentalnya banyak yang high impact ya.
dari baik itu di pound sterling, di euro dan yang berlawanan dengan indeks dolarnya kalau kita perhatikan. Nah, nanti coba kita lihat di pound sterlingnya menjelang data rilisnya di 16.30 walaupun sebenarnya sudah bergerak kalau kita perhatikan. Kita langsung aja coba kita lihat dulu intip sedikit untuk di coba kita lihat di ya. Nah, kalau kita perhatikan di indeks dolarnya, nah ini yang menjadi penentu sebenarnya kalau kita perhatikan. Kemarin sempat koreksi yang kita buat koreksinya ke 105 sampai 100.500 sampai ke 99.60-an. Cuman kemarin sempat turun kalau kita perhatikan. Penurunannya itu di kemarin sampai di sesi Eropa itu sampai ke 9978 ya kalau kita perhatikan. Nah, ini tinggal kita lihat apakah ini break jadi break top day hari ini atau bisa jadi double top. Nah, kalau di kira kita dari sisi teknikalnya ya, tinggal kita lihat sebentar secara fundamentalnya di sesi Amerika malam. Ini pergerakannya besar di indeks dolarnya. Ya, jadi seperti itu untuk indeks dolar. Eh, Ke Nasdaq dulu ya, kebetulan katanya ini ada posisinya Pak Fadil, Pak Fadil Muhammad. Coba kita ke Nasdaq dulu, kita langsung jawab pertanyaan dulu. Kalau Nasdaq sebenarnya kita kemarin udah buat ya untuk posisi Nasdaqnya kemarin. Coba kita lihat dulu. Tunggu sebentar. Nasdaqnya jaringan kurang stabil. Ah, ada. Hmm. Kita tutup dulu satu aja ini. Kita coba di sini aja. Coba kita lihat di GK aja dulu ya. Meta 5 GK karena biasanya kalau trading view itu agak berat datanya. Coba kita lihat di MT5 GK. Kalau kita perhatikan di GK ini sambil jawab dari Pak Fadil tadi pertanyaannya, secara weekly sebenarnya ini masih bisa melanjutkan penurunan kalau kita perhatikan secara weekly-nya. Ini masih bisa ke harga, coba kita perhatikan, ini ke kayaknya bisa jadi putih dulu guys lainnya supaya kelihatan ya. Ya, kalau kita perhatikan kemungkinan besar masih ke harga 13.378 ya. Yang kalau kita lihat dari ini Nasdaqnya dari yang dari Pak Fadil tadi punya posisi selnya di harga berapa Pak? Coba dilihat dulu posisi selnya. Karena kemarin itu kita udah buatkan ya untuk posisi Nasdaqnya itu targetnya ke 15.200. Nah, targetnya kemarin itu sampai ke sini waktu di live trading kita kemarin di hari Rabu. Targetnya itu ke yang kita buat kemarin. Nah, ini kita sempat ke target ini habis itu ke koreksi lagi. Nah, cuman harap hati-hati ya Pak Fadil. Kalau kita lihat dari sisi time frame daily-nya kalau kita lihat 13.689 13.68 13. Oh, ngeselnya di bawah Pak ya 13.69 di oh iya. Oh di sini ya. Oh pas di harga sekarang ya. Coba kita lihat dulu kalau secara daily-nya sih ini masih bisa lanjut Pak, masih bisa ke
13.487. Kemungkinan besar nih targetnya ke sini dulu 13.87. Jadi kalau bisa 13.487. Kalau kita gunakan, kalau kodenya di sini kan NQ20R, berarti kita gunakan ini ya, TP Meta 5GK. Targetnya itu masih ke sini ya, Pak. Coba saya buatkan target untuk Nasdaqnya masih ke 13.487. Itu targetnya kalau kita perhatikan. Karena kemungkinan besar sampai di sini dulu. Habis itu koreksi lagi ke sini. Koreksi ke harga 13.97. Ini masih bisa ke sini nih, Pak. Jadi kalau nyampe di 13.487 sampai sampai di 13.487 di TP. Jadi seperti itu ya, Pak Fadil. Kalau nyampe di 13.487 di take profit aja dulu. Karena takutnya ini masih bisa koreksi ke 13.927 kalau kita perhatikan. Biasanya ini bergerak nanti di sesi Amerika di jam 7-nya nih. Pergerakannya besar kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati untuk ini di Nasdaq-nya. Kita lihat di sini di nah, nah ini yang kemarin yang kita buat ya untuk di Nasdaq-nya udah selesai. Kemarin kita sempat gunakan time frame H1 waktu di nah ini udah. Nah, ini yang kemarin kita sempat sempat naik ke sini buy stop di 14.1300, targetnya ke 14.20 ini udah selesai. Nah, kalau kita perhatikan di Nasdaq-nya ini kemungkinan masih lanjut. Jadi kalau nyampe tadi Pak di 13.478 itu di TP dulu untuk Nasdaq-nya. Coba kita lihat di time frame H4-nya untuk Nasdaq sebelum kita ke coba kita lihat. Iya, 4.1387 berarti bisa nyampe ya. Jadi ini jadi harap hati-hati karena kalau kita lihat opsinya ini bisa ke sini dulu. Jadi di TP di 13.500 lah atau habis itu kembali lagi ke harga ini. Jadi bisa saja ini harga dibolak-balik di sini dulu nih 13.70 nih. Jadi ada dua opsinya sebenarnya. Jadi bisa juga Nasdaq-nya ke sini dulu 13.90 habis itu kembali ke harga 13.500. Karena kalau kita perhatikan di ini masih cenderung melemah ya, masih ke 13.50-an kalau kita lihat weekly-nya. Cuman kalau kita lihat time frame H4-nya dia koreksi dulu karena di sini ada area supportnya kalau kita perhatikan. Ini area support sebenarnya support H4 makanya koreksi dulu. Jadi di sini area support yang harga buy-nya tadi Pak, harga sell-nya di 13.640 dan ada juga resisten di sini. Ini ada resisten juga di sini di 13.78.
Nah, yang jadi permasalahan juga kalau posisi selnya itu yang kita takutkan itu stop lossnya harus di sini Pak di 13.977. Karena kalau kembali ke harga ini berarti kecenderungan harga ke 4 kembali lagi ke 14-an. Oke, jadi seperti itu ya Pak Fadil. Kalau nyampe di 13.500 di TP aja dulu. Lanjut kita ke coba kita lihat XAU. Dan sambil kita jawab pertanyaan juga dari karena kita live tradingnya udah di sesi Eropa ya, makanya kita ya random aja dulu. Karena biasanya nih kalau kita perhatikan kemungkinan besar nanti di sesi-sesi Amerika ini besar pergerakannya. Di jam sekarang ini kemungkinan besar beberapa market akan sideways kalau kita perhatikan sampai pembukaan market di Amerikanya. Nah, ini info gold dari Pak Renaldi. Coba kita lihat Pak Renaldi untuk goldnya. Goldnya kemarin kita udah juga buat ya untuk goldnya sebenarnya. Jadi opsinya itu dua yang di hari Rabu. Opsinya itu sell stop di 19.39 cuma nggak nyampe terus naik sampai di 19.57. Nah, kita kemarin ada opsi juga sell limit di 19.51. 19.51 targetnya ke 19.30 31. Nah, walaupun sebenarnya itu penurunannya kemarin cuma sampai di 19.36. Nah, jadi perlu diingat selalu bahwa setiap kita transaksi itu perlu diingat apabila sudah apa running profit sekitar 50-an pips itu wajib sebenarnya kita trailing stop atau kita trailing stop atau kita juga bisa partial. Jadi kalau kita masuk 0,2 bisa kita close 0,1. Biasanya polanya seperti itu. Kalau kita transaksi dengan menggunakan money risk management dan money management. Nah, kalau kita perhatikan di goldnya, kita buat ulang aja ya untuk goldnya. Kita hapus saja kemarin karena udah selesai juga. Kita kalau kita perhatikan di ini kemungkinan besar masih bergerak di harga area ini. Jadi sebenarnya ini jadi coba kita lihat di H4-nya ya. Nah, kalau kita lihat di H4-nya jadi ada dua, kita tunggu di harga area ini di 19.959 lah sebenarnya di sini. Tunggu di harga ini. Nah, ini agak berisiko kalau kita transaksi di sesi sekarang ya. Ini kalau kita perhatikan. Jadi ini sebenarnya bukan zona untuk transaksi. Area 19.58 sampai 19.36 ini agak berisiko karena kemungkinan besar ini marketnya bolak-balik di harga ini dulu nih. Jadi kalau kita mau posisi opsi seperti ini polanya kita kondisinya ya mau tidak mau kita harus pasang buy stop di 19.58 atau kita sell stop di harga area ini. Nah, ini jadi sebenarnya yang jadi penentu nanti kalau untuk transaksi di harga area ini agak berisiko kalau kita perhatikan area ini area sell stopnya. Ini area untuk buy stopnya ini. Ini agak berisiko kalau kita transaksi karena kemungkinan besar ini masih bolak-balik di area ini nih. Nah, tinggal kita lihat di time frame H1 dan M30-nya. Coba kita perhatikan. Nah, kalau kita mau cuman sekedar mengambil beberapa poin atau beberapa pips ini, nah, ini bisa kita manfaatkan nanti sebenarnya sih di sini di harga area
Nah, ini kita lihat 1948, 1956 target cuman targetnya jatuhnya ke ini ya, cuman lebih besar stop lossnya kalau kita perhatikan. Nih, 0,76. Satu banding satunya di berapa ini? Ya, jadi paling polanya seperti ini sih. Kalau kita perhatikan, nanti kita bisa ini sell stop di 19.45.00. TP di 19.39 poin. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini polanya seperti ini sih. Paling kita bisa manfaatkan 19.40. Yang seperti ini nanti kita bisa coba lihat untuk posisi goldnya. Karena kemungkinan besar nih volume besar nanti di sesi Amerika. Ini paling kita seperti ini. Jadi kita coba buat saja. Nah, gold sell stop di harga 19.45 poin 400, TP di 19.40.00, SL di 19.52.00. Kalau kita perhatikan sih ini risk ratio-nya 1:1 ya. Kalau kita perhatikan. Ya, jadi paling ini yang bisa kita manfaatkan di sini kalau dia mau manfaatkan sell stop di 19.45, TP-nya di 19.40, SL-nya 19.52. Paling seperti itu untuk posisi gold-nya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu data di pound sterling ya. Coba kita ke pound sterling dulu. Kalau untuk pound sterling kemarin udah selesai ya. Besok kita buy pada data kemarin kita nge-buy di 34.6 sempat naik ke 90. Nah, ini harus ini kok diingat ya, pound sterling euro setiap udah running udah floating profit sekitar 30-40 pips sebenarnya harusnya udah jadi trailing. Itu yang perlu kita selalu ingat. Jadi udah dipindahkan kalau mereka kalau ada yang kemarin nggak sempat pindahkan berarti kena stop loss-nya ya untuk di untuk di pound sterlingnya. Harusnya kita kemarin kalau udah running sekitar apalagi kalau udah sideways udah beberapa jam ini sebenarnya udah di close karena sideways-nya sampai kemarin ini di jam 4 sore. Ini kalau kita perhatikan sama-sama Pak Renaldi. Ini kalau kita perhatikan uh, pound sterlingnya kita hapus saja yang kemarinnya. Kan ini udah selesai yang kita buat kemarin. Jadi itu catat selalu setiap kita transaksi gunakan dua opsi. Apakah kita partial apa partialnya, kalau misalkan 0,2 berarti kita close 0,1-nya, atau opsi keduanya itu kita trailing stop. Itu yang selalu kita gunakan. Karena jangan sampai profit kita yang harusnya bisa jadi BEP harusnya jadinya minus.
Jadi selalu diperhatikan ya setiap kita transaksi. Nah, coba kita lihat. Ini biasanya kalau lama di sini nih biasanya ada di area. Nah, ini agak besar volume penurunannya ini karena break bottom support monthly-nya ya. Kalau kita perhatikan ini yang udah saya buat support monthly karena break itu berarti volumenya besar. Kemarin di hari Rabu nggak sempat saya buatkan untuk ini untuk posisi sell stopnya di bawah harga support monthly. Harusnya saya bisa buatkan ini. Coba kita lihat di itulah fungsinya stop loss karena kalau nyampe nggak pasang stop loss kemarin ini lumayan besar nih diseretnya. Nah, kalau coba kita perhatikan di weekly, nah, kalau kita perhatikan di pound sterling weekly-nya ini di sudah di area ini ya. Kalau kita perhatikan ini berada di harga area sub weekly-nya sebenarnya. Ini kalau kita perhatikan udah berapa running berapa pips ini. Coba kita hitung dulu. Oh, udah sekarang harga 190 pips penurunannya. Kalau kita perhatikan minggu ini. Biasanya kalau kita gunakan candle weekly itu biasanya pergerakannya sampai 200 sampai 300. Ini kemungkinan besar masih bergerak ini. Karena kalau kita weekly-nya ini bisa jadi udah di support weekly-nya, tapi nembus ini lumayan besar panjang ini bisa sampai ke 28,16. Ini untuk di weekly-nya. Jadi harap hati-hati yang punya posisi buy ini. Ini masih bisa lanjut ini. Apalagi sebentar malam lagi ada di berita untuk di indeks dolarnya berlawanan dengan pound sterling ini kemungkinan besar nanti bergeraknya di sesi ini lagi. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya kemungkinan besar di sesi Eropa ini koreksi dulu. Coba kita lihat di daily-nya. Ini ya. Ini support weekly nih di sini nih. Weekly nih. Weekly coba kita lihat di A4-nya. Coba kita breakdown terus sampai temu di titik berapa bisa kita manfaatkan. H4-nya belum masih lanjut. Kalau H4-nya ini kita menunggu selesai dulu ya. Nah, kita kemarin sudah sempat bahas pound sterling euro itu manfaatkan koreksi-koreksinya aja ya. Karena secara daily weekly ini masih downtrend. Apalagi kalau kita perhatikan di 2 jam ini, makanya besar tadi volumenya kan udah di break udah berapa kali 1, 2, 3 sampai double bottom di break makanya agak besar volume penurunannya. Coba kita lihat di N30 apakah bisa kita manfaatkan. Nah, ini makin mengecil. Nah, kalau kita perhatikan nanti juga sebentar malam ya ada speak di kalau kita lihat di jam setengah 10 kalau nggak salah. Sebentar malam ada di Bank of England. Nah, kemungkinan besar nanti bergerak di sini. Jadi kemungkinan ini koreksi dulu ke harga ini di 29,40 ini bisa ke sini dulu nih poundnya. Nah, ini kalau perhatikan polanya seperti ini. Kalau kita lihat hmm, kalau kita memanfaatkan bisa ini posisi untuk posisi koreksinya.
Ntar saya buatkan 25 pips. Berarti kita gunakan stop loss 13 pips. Karena kalau kita perhatikan juga ini range penurunannya itu udah berapa ini hari ini? Oh, ini udah rata-rata hariannya 127. 127 kalau kita ngambil 30%-nya berarti 12 berarti 36 pips. Ini bisa kita manfaatkan dengan mengambil 30% koreksinya berarti ya sekitaran ini 25 pips. Mungkin bisa sampai ke situ. Nah, kita kasih tanda dulu. Nah, jadi ini ya, buy di harga 1,2911. TP 1,2930 ini. SL 1,28. Ini coba kita manfaatkan koreksinya kalau misalkan ada yang mau memanfaatkan koreksinya. Karena kalau kita lihat ini udah range harinya dia dapat ya. Buy di USD di harga 1,29 TP di 1,29 380 SL di 1,28940. Ini coba kita scalping di sesi ini ya. Karena kemungkinan besar nanti ranging dulu di sini nih harganya. Tunggu masuk di harga 2911 ya. Kalau untuk posisi ngebuy pound sterling ya jangan di harga sekarang. Nah, mungkin itu karena kita menunggu data rilis dulu nih sebentar malam karena ada beberapa yang high impact ya, terutama di dolar dan di pound sterling. Oke, kita lanjut di Euro USD. Euro USD ini kita udah buat kemarin juga ya opsinya buy di hari Kamis. Kita udah buat di 08470 TP di 0940. Ini udah nyampe kemarin TP-nya. Ini udah selesai juga kita buat kemarin. Berarti yang sempat nge-buy Euro kemarin ini. Nah, ini target ini ya 0914. Nah, ini TP-nya. Jadi yang pasang TP kemarin udah selesai nih. Lumayan ini dapat kemarin sekitar 70-an pips ini yang sempat ngebuy di harga 0847. Karena kemarin cuman bergerak di harga ini nih. Ini kemarin dapatnya ini di tanggal 21. Nah, ini di sesi jam 8 pagi nih jatuhnya dapatnya. Jam 8 ke jam 10. Nyampe TP-nya ini di jam 12 siang. Kemarin jam 12 jam 1 selesai ini. Jadi cuman bergerak beberapa nggak nyampe 4 jam ya Euro USD-nya sampai TP-nya. Oke, jadi seperti itu untuk pon apa Euro USD-nya. Jadi udah selesai yang posisi nggak baik kemarin. Coba kita buat ulang dulu. Nah, ini yang kita buat. Jadi kemungkinan besar berarti ini jatuhnya di sini nih. Nah, ini berarti ini masih ke harga ini nih yang kita buat kemarin. Euro USD ini bisa saja ini bergerak di ini jadi bottomnya. Kalau kita perhatikan ini jadi support H4-nya ya ini.
Ini support. Ini support A4 ini. Untuk euro USD-nya support A4. Habis itu ke harga ini dulu. Di sini dulu nih. Walaupun secara kalau kita perhatikan euro USD ini secara daily ini sebenarnya masih ke ini ya. Nah, ini ke 0693 ini masih bisa ini. Nah, ini kalau kita lihat ini ada satu volume candle besar ini bisa saja kuncinya sih 0757 ini break ini berarti targetnya ke harga ini. Nah, ini kalau kita mau nge-sell stop loss-nya 49, targetnya 60 ya paling kayak gini nih. Jadi kalau mau posisi sell jangan posisi sell sekarang ya agak bersebenarnya. Kalau untuk posisi sell tunggu di harga ini 07.500 target ke 0690. Nah, ini bisa di sini bisa kembali lagi nih besar volumenya ini naik. Nah, ini masih bisa ke harga ini baliknya. Jadi dua opsinya pasang sell stop di sini atau tunggu buy limit di harga area ini nih 0697 untuk buy limitnya di Euro USD. Jadi kalau USD kita wait and see aja dulu, apalagi ini di hari Jumat agak berisiko kita transaksi. Penurunan lumayan besar, udah penurunan. Nah kalau kita hitung, udah ini hari udah bergerak 50-an pips. Biasanya itu ke sampai 100-an ya. Berarti kalau sampai di sini ya bisa ya lumayan besar kalau misalnya sampai ini 0151. Biasanya pergerakannya sebesar ini kalau misalkan ada secara fundamentalnya yang menarik atau ya ada hack impact di fundamental Euro USD-nya. Nanti kita tunggu nih. Jadi untuk Euro USD kita skip dulu di sesi ini. Karena kemungkinan besar cuma nyampe di sini nih di 0794. Habis itu koreksi dulu di kisaran harga ini nih 080 sekarang di 0793 paling ke 0810-an. Nah ini 0820-an agak berisiko sih. Lanjut kita ke pound sterling yen. Pound sterling yen kemarin kita udah buat juga untuk kalau misalkan untuk posisi sell-nya ini kita udah buat ya kemarin. Nah, ini kalau kita lihat kita ada untuk area sell-nya itu di 166, targetnya ke 165.90. Kalau secara target weekly-nya udah selesai ini, targetnya ke sini ya. Ke 165 poin nih. Jadi kemungkinan besar nyampe di sini dulu, habis itu koreksi lagi ke 165 165 165.60. Coba kita lihat. Karena biasanya paling menarik untuk transaksi itu kalau di pair pound sterling ini itu biasanya kita gunakan di kita kita gunakan di area-area open marketnya Eropa sama New York biasanya paling menarik kalau untuk pound sterling yen yang mau memanfaatkan scalping dengan range 10 sampai 20-an pips untuk pemanfaatannya. Nah, yang kemarin kita push dulu ini coba saya buatkan untuk opsi coba kita 165 poin
kosong. Nah, ini coba kita manfaatkan beberapa pips sekitaran 30-an pips lah. Ini SL-nya kita gunakan TP di ini TP-nya. Jadi nanti coba kita ngebayar di harga ini 165,56, targetnya itu di 86, ada di sekitar 30-an pips kita bisa manfaat posnya 30 pips satu banding. Ya, karena kalau kita perhatikan itu cuma itu yang bisa kita manfaat sini. Stop di harga 165,560, TP di 165,860, SL di 165,250. Nah, ini kalau untuk di pound sterlingnya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di oil. Oil kemarin kita udah jauh udah buat ya. Untuk di oilnya juga udah selesai sih untuk oilnya. Nah, ini kemarin dapatnya nih pas kita selesai live trading ya, jam 6 ini kemarin dapatnya nih. Jam 6 nyampe TP-nya juga di sekitaran itu di sesi ini. Kita kemarin pasang sell stop di 103,10, SL-nya di 104, targetnya di 102. Ini nyampe-nya cuma sekitar 2-3 jam ini. Nyampe TP-nya kalau kita perhatikan di crude oil-nya yang sempat transaksi crude oil kemarin. Ini udah selesai. Kalau untuk crude oil-nya sebenarnya secara jangka panjangnya, baik secara fundamentalnya sebenarnya kemungkinan besar crude oil-nya masih di range harga di atas 100 ya, masih bergerak di harga area ini nih sebenarnya. Jadi ini kita hapus saja dulu karena udah selesai kemarin. Kita buat ulang. Cuman hari ini kita wait and see dulu karena kalau untuk posisi buy-nya ini kita tunggu di atas 104 atau kita tunggu di 99. Ini agak berisiko sih sebenarnya nih ya. Karena kemungkinan besar cuman bermain di harga area ini sebenarnya untuk crude oil-nya. Kalau untuk pemanfaatannya kita tunggu dulu. Kita tunggu break di 104 untuk ini. Untuk pemanfaatan buy-nya atau kita tunggu break di bawah harga 99 untuk pemanfaatan sell-nya dengan target ke sini 9716. Nah, ini kalau pemanfaatannya. Nah, jadi untuk pemanfaatan sell-nya tunggu di sini. Sell stop 99,70. Nah, ini targetnya nih. TP di 97,20. Nah, ini kita tunggu di harga area ini nih untuk crude oil-nya. Nah, ini buy stop-nya nanti tunggu di ini 104,75. Nah, TP-nya itu nah ini 106. Ini catat aja untuk di crude oil-nya. Jadi opsinya ada seperti ini ya. Kalau untuk crude oil-nya. Jadi yang ini area yang di ini jangan dulu ya, jangan open market di range harga area ini nih. 104,00 sampai di 100. Ini agak berisiko karena bolak-balik marketnya di sini nih. Dan stop loss-nya juga besar kalau kita nge-sell atau nge-buy di harga-harga area ini. Paling amannya kita menunggu di harga area ini.
Jadi saya buatkan aja kemungkinan besar ini di hari Senin sebentar malam opsi hari ini seller sampai minggu depan buy buy stop 104.75 TP di 106.64 dan saya stop 99.70 TP min 97.20. Jadi seperti itu ya untuk opsi crude oil-nya. Untuk penempatan stop loss-nya belum kita bisa, tapi kalau untuk sementara kita gunakan RR-nya 1:1. Jadi kalau TP-nya 100 berarti SL-nya 100 juga. Nah, cuman itu yang opsi kita buat dulu sementara untuk penempatan stop loss-nya di crude oil. Lanjut di coba kita lihat di USD Japan Yen. Kita buka dulu USD Japan Yen-nya. USD Japan Yen. Karena kemarin ini ada yang sempat bertanya USD Japan Yen ya. Di hari Rabu kemarin. USD JPY. Jaringan kurang bagus ini. Coba kita Nah, untuk pound sterlingnya belum selesai ya, jangan dulu. Ini tadi nggak nyampe buy-nya di 11.91. Jadi kita jangan nge-buy dulu. USD JPY. Ya, untuk USD Japannya ini kemarin udah selesai juga ya. Untuk yang sempat nge-sell kemarin kita udah buatkan ini. Nah, ini yang kemarin kita udah buat ini tanggal 20 April kita udah buat di sini harga areanya kita sell. Kemarin dapatnya ini di pas kita live trading juga ya, dapatnya juga ini sell. Jadi pas kita selesai live trading udah masuk di 128 poin. Kemarin saya sempat bahasakan nge-sell di 128.45, targetnya ke 127.94. Ini udah selesai ya. Kemarin udah selesai juga. Nah, untuk hari ini UJ kemungkinan besar masih bolak-balik. Lumayan kemarin yang sempat dapat ini ada sekitar 50-an pips. Kalau kita perhatikan, nah ini, nah, jadi kemungkinan besar ini marketnya agak berisiko sih. Masih bolak-balik di harga area ini nih. Ini bisa jadi top di 128.33. Habis itu ke harga ini lagi 128.06. Terlalu kecil harga area targetnya. Sedangkan stop loss-nya lumayan besar. 25 1:1. Untuk USD Japannya kita wait and see dulu. Karena kemungkinan besar ini market ini di jam ini sideways dulu sampai di sesi Amerika jam 8.
Ya, jadi mungkin itu beberapa pair yang kita analisakan. Tadi sudah ada ya opsinya. Di pound sterling yen-nya sudah ada. Nih pound sterling yen-nya tunggu di harga ini untuk ngebuynya. Targetnya ya sekitar 30-an pips. Jadi harap hati-hati karena ini di weekend. Apalagi beberapa menunggu data keluar. Jadi kemungkinan besar ini di beberapa jam ke depan ini sideways dulu. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke deh. Jadi untuk goalnya sudah masuk selnya belum ya? Sudah bro ya? Ya Pak. Mas. Yang goal sudah masuk sell stopnya sudah open kayaknya itu. Oh Mas, Ini masnya turun sampai di 43 sekarang. kalau gold, oh ya goldnya XAU ini. Bentar, coba lihat So, gold. sell stop di 1945.400 kan. Sudah Oh running ya profit. Pak, Ah, sudah running udah profit masuk ini. kayaknya ini, kayaknya jaringan kurang menarik kayaknya jaringannya deh. Nggak kuat ini untuk trading view-nya, bro. Coba, oh iya udah masuk Pak, udah Masuk ya, running profit, running profit. 19 TP di 1940 ya. Ya, 1940. Masih di 43 sekarang. Oke, itu tadi udah semua dianalisakan ya beberapa instrumen trading. Ada emas, ada crude oil, kemudian GU, EU, GJ, UJ, dan indeks tadi sudah dianalisakan, dan untuk yang gold ini sudah open ya, sell stopnya sudah jadi open posisi sell, dan sekarang masih kondisi running profit di 1943. Tadi pas kita menganalisa masih running di 1949 ya bro ya, masih 4948. Nah kita ada sell stop. Oke, silakan ada catat. Saya rasa Anda sudah mencatat ya apa yang tadi kita sudah dianalisakan oleh Adriansa. Dan sekali lagi disclaimer, jadi apa yang kita sampaikan ini untuk edukasi ya, edukasi, sinyal trading, dan tetap menggunakan batasan-batasan stop loss sama take profit juga kita pasang semuanya. Jadi tidak ada yang averaging. Nah gitu. Diperhatikan equity, kemudian money management, risk management ketika Anda bertransaksi. Apabila Anda memiliki posisi floating, entah itu floating buy atau floating sell, ataupun mungkin Anda punya posisi locking, buy and sell, diperhatikan equity, jangan diperhatikan balance atau saldo. Karena uang sebenarnya itu adalah di equity jika Anda punya open posisi. Kalau tidak punya open posisi, equity sama dengan balance atau saldo. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Terima kasih Adiansa yang sudah memberikan analisa teknikal. Oke, terima kasih untuk Sama-sama uh, Pak. semuanya yang sudah online bersama kami di Zoom meeting maupun di online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa di subscribe yang di YouTube, kemudian diklik loncengnya. Nanti kalau ada informasi edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Dan semuanya juga mohon undur diri. Ketemu lagi di minggu depan di Live Trade bersama saya dan Ardiansah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Salam. selamat menjalankan ibadah puasa, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.